Aku terbangun dari tidur dengan posisi menyamping dan berada dalam pelukan Elliot. Tangan kanan Elliot yang kekar itu memeluk tubuhku dari belakang. Dapat kurasakan dengan jelas embusan napas hangatnya yang mengenai bagian belakang kepala dan telingaku, cukup menjelaskan betapa rapatnya kami saat ini. Aku sedikit merenggangkan kakiku sembari menatap ke arah jendela di sisi kamar. Bahkan meski tirai jendela masih tertutup, tetapi aku tahu kalau di luar masih gelap. Semalam aku tidur pukul 11. Setelah melihat Elliot sedang merokok di halaman samping rumah, aku memutuskan untuk langsung ke kamar saja. Semalam sebelum tidur, kuhabiskan waktu sekitar 1 jam untuk mengerjakan tesis. Tak apa, hanya 1 jam saja, yang penting aku tidak mengangguri tesisku dan tetap memiliki perkembangan untuk diselesaikan. Saat aku masih sibuk mengerjakan, Elliot masuk ke kamar, tetapi aku tidak mengobrol apa-apa dengannya. Dan ketika dia mengajakku bicara, aku juga berlagak fokus pada laptopku. Hingga akhirnya, karena risih diperhatikan terus, aku langsung memutuskan untuk tidur saja tanpa bicara sama sekali dengannya. Pagi ini aku terbangun dalam pelukan Elliot, yang mana sepertinya tidurku terlalu nyenyak sampai tak sadar sama sekali bahwa Elliot memelukku sepanjang malam. Sudah bangun. Suara Elliot mendadak terdengar. Aku pun sedikit menoleh ke belakang, lantas mendapati kalau ternyata dia sudah bangun juga. Kurasa dia terbangun beberapa saat yang lalu, karena menyadari gerak-gerikku di dalam pelukannya ketika aku merenggangkan kaki. Ya, jawabku dengan suara pelan dan datar. Karena sudah terbiasa, aku turut berucap, "Selamat pagi." Aku berhenti menoleh ke belakang, lalu kembali menatap ke arah jendela agar tidak perlu beradu tatap dengannya. Masih kukumpulkan tenaga untuk turun dari kasur, kepalaku pun juga masih nyaman menempel dengan bantal, sehingga aku tidak beranjak sedikit pun dari pelukan Elliot. Beberapa saat kemudian, kurasakan Elliot mencium bahu kananku yang terekspos, sebab dari semalam aku memang memakai gaun tidur dengan bagian lengan dan bahu yang agak terbuka. "Ada apa denganmu, baby?" tanya Elliot. "Mengapa dari kemarin kau seperti sedang marah padaku?" Suara baritonnya yang berat itu bicara dengan setengah berbisik. Posisi kami yang sangat dekat dan dirinya yang berada tepat di belakangku, membuatku dapat semakin jelas merasakan embusan napasnya ketika dia bicara. "Tidak," jawabku singkat dan datar. "Kau sedang datang bulan." "Tidak." "Lantas, kenapa kau bersikap cuek begini padaku?" "Itu hanya perasaanmu saja." Aku bersikap biasa, responsku seraya memegang tangan Elliot yang masih mengarungi tubuhku, bermaksud menyingkirkan tangan itu dari tubuhku supaya aku bisa beranjak turun dari kasur. Akan tetapi, Elliot justru malah mengeratkan pelukannya. Dia menarikku untuk tetap berbaring dan merapat dengannya seperti posisi semula. "Bisakah kau lepaskan aku? Aku ingin memeriksa anak-anak." Elliot tak menanggapi perkataanku. Bahkan sekadar menuruti permintaanku agar dilepaskan pun dia tak mau. Tangannya tetap memelukku erat dari belakang dan membuatku kesulitan untuk beranjak kemana-mana. Sejenak setelah itu, Elliot berkata, "Ini masih pukul 5 pagi. Evan dan Ervin belum bangun. Aku tahu kau hanya beralasan agar bisa menghindar lagi dariku." Aku pun menghela napas pasrah dan akhirnya memilih untuk diam. Merasa berat hati untuk bicara banyak dengan Elliot, kubiarkan saja dia memelukku seperti ini, akan kutunggu sampai kapan ini berlangsung. Keheningan yang terjalin setelahnya, menimbulkan rasa gusar. Aku menatap lurus ke arah jendela, yang kudengar hanyalah suara napas Elliot dan napasku sendiri. "Apa aku melakukan kesalahan padamu?" Elliot bertanya dengan suara pelan dan cenderung setengah berbisik, tetapi berhasil memecah keheningan yang membuatku merasa tak nyaman. Aku tidak menjawab dan hanya diam saja. Elliot merenggangkan pelukannya, lalu menarik bahuku secara perlahan untuk menuntungku agar berbalik menghadapnya. Aku pun mengikuti arah tarikan itu, sehingga kini posisi baringku jadi menyamping menghadapnya.
Elliot menggunakan buku-buku jemarinya untuk mengusap pipiku perlahan. Dia menyingkirkan beberapa helai rambutku yang menutupi wajah, lantas menyelipkan helaian rambut tersebut ke balik telingaku. Dengan begitu, kedua mata coklatnya yang tajam itu dapat menatap tiap jengkal wajahku tanpa terhalang apapun. Aku tidak suka kau mendiamiku, baby. Aku sangat menyukai kecerewetanmu. Itu sungguh lebih baik daripada kau diam begini. Aku bergeming membalas tatapannya. Segala pikiran negatif yang ada di kepalaku, membuatku merasa cemas. Aku cemas jika ternyata mata coklat itu selama ini menatapku sebagai bayangan wanita lain. Beberapa saat kemudian, ketika aku masih diam, Elliot mendekatkan wajahnya padaku dan mencium bibirku. Kedua mataku perlahan-lahan terpejam ketika bibir Elliot mulai bergerak meluwat. Aku menggenggam pergelangan tangan Elliot selagi tangannya itu masih menyentuh pipiku. Gerakan bibir Elliot yang sedikit lambat namun sangat dalam, membawaku terdorong untuk membalas ciumannya. Tangan Elliot yang satu lagi mengelus bahu dan lenganku di bawah selimut yang kami pakai, sesekali beranjak ke punggung dan meraba dengan intens selagi bibir kami saling bertaut. Di tengah ciuman kami yang terjalin itu, aku masih terus memikirkan tentang kejadian kemarin. Ketika aku berpikir bahwa semalam dia sibuk memikirkan Lily, kedekatan ini membuatku merasa agak cemas. Aku selalu sulit memahami isi pikiran dan perasaan Elliot. Aku yang sedari kecil memang memiliki sifat perasa dan agak sensitif, membuatku sering membebani pikiranku dengan berbagai pertanyaan dan prasangka dari tiap masalah yang sedang terjadi, bahkan masalah kecil sekalipun. Kuhantui diriku dengan setumpuk pertanyaan tentang Elliot, pria pendiam dan penuh rahasia yang sungguh kucintai ini. Aku selalu mencoba menebak perasaannya, hingga kadang jadi berujung berpikiran yang tidak-tidak. Sekitar 3 menit kemudian, Elliot menghentikan ciumannya. Kedua mataku kembali terbuka setelah akhirnya bibir kami terlepas. Aku ingin mendengarmu banyak bicara seperti biasanya, ujar Elliot, bicaralah padaku. Beritahu aku, apa yang sudah aku lakukan sampai membuatmu diam seperti ini. Tak langsung kujawab pertanyaan Elliot. Aku sedikit mengulum bibirku yang masih agak basah setelah ciuman kami beberapa saat yang lalu. Elliot, panggilku kemudian. Dia menyahut sembari menyentuh bibirku, lalu mengusap bibirku yang basah itu. Mungkinkah aku terlalu mencintaimu? Apa yang kau bicarakan? Elliot mengernyit. Aku terlalu mencintaimu yang mungkin tak sepenuhnya mencintaiku. Keningnya masih berkerut dalam selagi dia menatapku dengan serius. Sejenak setelah itu, dia bertanya, tadi sebelum kau bangun tidur, kau mimpi buruk atau bagaimana? Mengapa mendadak berpikir kalau aku tak sepenuhnya mencintaimu? Karena mungkin Vali Anderson masih menjadi satu-satunya wanita yang paling kau cintai sampai sekarang. Elliot langsung terdiam. Kerutan di keningnya seketika memudar. Pupil mata Elliot juga tampak membesar sekarang, jelas menunjukkan rasa terperangah ketika aku menyebutkan nama itu. Aku tahu. Maksudku, aku tahu tentang wanita itu. Lily. Vali Anderson. Apakah dia memang sangat berarti untukmu, Elliot? Elliot berhenti menyentuh bibirku. Tangannya pun juga merenggang dan tak memelukku lagi. Kau bicara aneh. Hentikanlah. Tidak usah bertanya apa-apa tentang itu, kata Elliot datar namun juga tegas, sambil menyingkap selimut dan langsung turun dari kasur. Kedua matanya yang sempat kulihat sebelum dia turun dari kasur, terlihat seperti menahan sesuatu yang menyakitkan. Aku pun bangkit dari baring dan terduduk di atas kasur ketika melihat Elliot berjalan menuju pintu, lalu aku berkata, tadi kau sendiri yang menyuruhku untuk bicara, karena kau tidak suka aku diam. Kau memintaku memberitahu apa yang membuatku diam. Sekarang kau malah menghindar. Hentikan, baby. Aku mohon, jangan membuatku marah, gumam Elliot sebelum melangkah menuju pintu.
Dia keluar dari kamar dan pergi begitu saja, meninggalkan aku yang masih mematung di atas kasur. Lily, Lily, Lily. Aku tersentak dan langsung tersadar dari lamunanku ketika seseorang menyentuh bahuku. Baru kusadari kalau sejak tadi orang itu memanggil-manggil namaku. Setelah meletakkan kertas catatan ke atas meja, aku pun menoleh pada orang di sampingku yang ternyata adalah Keith. "Kenapa kau melamun?" tanya Keith heran. "Tidak. Aku hanya sedang memikirkan dosis morfin yang akan digunakan setelah pemeriksaan pasien nanti," jawabku asal sembari menggaruk kepala belakangku yang sebenarnya sama sekali tak gatal. Keith menatapku tak yakin. Mata kelabunya menyorot dengan intens ketika dia bertanya, "Apa kau sakit?" "Tidak, Keith. Aku sehat." Aku tersenyum padanya. Kuambil kembali kertas yang sebelumnya kuletakkan di atas meja, lantas berniat untuk keluar dari ruangan residen bedah saraf. "Lily, tunggu," panggil Keith saat aku sudah sampai di dekat pintu. Aku tentu langsung menghentikan langkah, lalu berbalik untuk kembali menatap Keith. "Ya. Kemarin kita sudah melakukan operasi untuk pasien atas nama Harrison Gill Anderson. Selama operasi berlangsung, kau terlihat sangat murung. Bahkan setelah operasi selesai dan berhasil pun kau juga langsung pergi dari ruangan. Apakah ada masalah?" "Tidak, Keith. Kemarin sore aku hanya ingin pulang tepat waktu. Maaf jika aku terkesan seenaknya buru-buru pulang seperti kemarin, tapi aku sudah izin pada kepala residen." Aku menjawab sekenanya. Itu adalah alasan yang benar untuk menjawab pertanyaan Keith. Tapi di samping itu, sebenarnya ada alasan lain. Saat pertama kali mengetahui bahwa Harrison Gill Anderson adalah nama asli dari seorang pasien yang aku tangani sejak masih ada belatung di kepalanya, aku memang sudah terpikir bahwa nama Anderson terasa familiar di telingaku dan membuatku teringat pada sesuatu. Lantas 3 hari yang lalu, aku mendengar pembicaraan Elliot dengan Rick tentang Vali Anderson. Aku pun langsung sadar mengapa nama belakang pasien itu membuatku mengingat sesuatu, karena Vali atau Lily yang dulu diceritakan oleh Rick juga memiliki nama belakang yang sama. Walaupun aku sempat menduga-duga hal yang terlalu jauh, tetapi nama belakang yang sama adalah hal biasa dan mungkin memang hanya kebetulan saja. Aku tak tahu menahu apakah pasienku tersebut adalah kerabat Lily atau bukan. Karena yang mengurus tentang informasi pribadi pasien adalah perawat yang bertugas atau tenaga medis di bagian administrasi. Keperluanku dan Keith hanyalah mengetahui tentang riwayat penyakit pasien, sehingga kami bisa memberikan penanganan yang tepat. Lagi pula pasien itu pun ditangani di sini dengan biaya dari Yayasan Bantuan Sosial, sebab perawat bilang kalau keluarganya sampai detik ini belum mau mengonfirmasi perwalian sama sekali. Dihubungi oleh perawat yang bertugas pun susah sekali. Namun, kata Anderson, itulah yang membuatku jadi terus-menerus kepikiran tentang Lily. Sehingga operasi otak yang dilakukan kepada Harrison Gill Anderson, membuatku jadi agak murung karena banyak pikiran. Kau tahu, kan? Kau bisa menceritakan apapun padaku jika sedang punya masalah. Kau juga bisa bicara pada Selena, ujar Keith kemudian. "Ya, aku tahu," jawabku sembari tersenyum simpul. Keith menghela napas. "Kalau begitu, nanti jangan lupa untuk memeriksa kembali keadaan pasien itu setelah jam makan siang." "Pasien yang mana?" "Tuan Harrison, kan?" "Iya. Tadi pagi dia sudah sadar. Tadi pagi kau mengirim pesan padaku dan kau memang sudah menyuruhku untuk memeriksa pasien itu siang ini, makanya aku memegang catatan hasil operasi ini," jawabku sembari mengangkat kertas yang sejak tadi ku pegang. "Baguslah kalau begitu. Tolong pastikan kestabilan kondisi pasien. Nanti aku akan menyusul ke sana setelah bertemu dengan kepala rumah sakit. Aku ada keperluan." "Baiklah, aku mengerti." Setelah bicara dengan Keith selama beberapa menit, aku pun melanjutkan langkahku yang sebelumnya sempat terhenti. Aku pergi ke toilet di lantai 15,
lalu berdiri di depan wastafel dan mengeluarkan ponsel dari saku jas putih yang aku kenakan. Aku membuka kontak Elliot, berkeinginan untuk menghubunginya, entah itu menelepon atau mengirim pesan. Namun, aku ragu-ragu. Selain karena takut mengganggu kesibukannya, aku juga masih menyimpan bongkahan rasa kesal dan kecewa padanya. Aku berharap Elliot menghubungiku duluan. Aku juga berharap Elliot menemuiku saat jam makan siang, seperti sebelum-sebelumnya. Sudah 2 hari aku dan Elliot sangat renggang. Pagi itu ketika aku bangun tidur dengan posisi berada dalam pelukannya, lantas aku menyebut nama Vali Anderson saat kami bicara, dia langsung pergi. Dan sejak hari itu sampai sekarang terhitung sudah 2 hari, walaupun aku dan Elliot tetap tidur satu kasur, tetapi kami malah saling mendiamkan satu sama lain dan benar-benar jadi sangat renggang. Kami bicara hanya jika sedang ada Evan dan Ervin, itu pun juga singkat dan seadanya saja. 2 hari terasa sangat lama dan menyiksa, tetapi aku tak tahu harus bagaimana. Aku ingin sekali menghubunginya dan ingin menyudahi keadaan ini. Karena bagaimanapun juga, aku merasa bersalah jika ternyata Elliot terguncang oleh bekas traumanya, karena aku mengungkit Lily secara tiba-tiba tempo hari. Namun di satu sisi, aku justru berpikir bahwa aku juga tidak sepenuhnya salah. Kurasa harusnya Elliot lah yang lebih dulu berusaha memperbaiki keadaan kami, karena jelas-jelas dia yang menghindar dariku sejak pagi itu dan seperti tidak mau aku tahu apa-apa. Perilaku Elliot yang seperti itu justru membuatku makin berpikir yang tidak-tidak. Dia tidak mau menjawab ketika ditanya, padahal aku hanya ingin mendapatkan kebenaran jawaban dari kegundahanku, yaitu apakah Elliot memang masih terjebak pada cinta masa lalunya. Dan apakah benar bahwa bagi Elliot, aku ini hanya menjadi bayangan wanita bernama Lily? Aku menghela napas panjang. Ini membuatku bingung. Aku merasa bersalah, tapi juga tidak mau salah sendirian. Setelah menyandarkan punggungku pada dinding di samping wastafel, aku berjongkok dan memejamkan mataku sejenak, berupaya menenangkan diri. Tak berselang lama, aku mendengar suara langkah kaki yang masuk ke area toilet. Aku pun membuka mataku yang terpejam dan langsung berdiri, khawatir keberadaanku yang berdiam diri di dekat wastafel malah akan mengganggu orang lain yang ingin memakai toilet ini juga. Tepat saat aku berdiri, ponselku berdering, menandakan adanya telepon masuk. Aku tak berharap bahwa itu dari Elliot. Aku justru berpikir kalau telepon masuk itu adalah dari Keith, sebab mungkin Keith akan kembali mengingatkanku lagi untuk memeriksa keadaan pasien setelah jam makan siang nanti. Namun begitu ku tatap layar ponselku, aku terperangah karena ternyata itu adalah telepon masuk dari Elliot. Aku senang karena akhirnya Elliot meneleponku setelah 2 hari belakangan kami seperti perang dingin. Jangankan menelepon atau sekadar mengirim pesan, mengobrol secara langsung saat di rumah pun tidak. Selamat siang, Dok, sapa 2 orang perawat yang baru saja masuk ke toilet. Aku pun mengalihkan pandanganku sejenak untuk menatap mereka, lalu tersenyum ramah dan menjawab, "Selamat siang." Kemudian, aku segera melangkah keluar dari toilet. Tanganku masih memegang kertas catatan, tetapi juga menggenggam ponsel dengan antusias untuk memerhatikan layarnya yang menampilkan notifikasi telepon masuk dari Elliot. Setelah berada di luar toilet, aku mengangkat telepon itu. "Kau di mana?" tanya Elliot begitu telepon terhubung. "Di rumah sakit," jawabku dengan agak datar, sengaja membuat suara yang terkesan seolah aku terpaksa menjawab teleponnya. "Sudah makan?" "Belum. Baru keluar dari ruangan residen. Aku di lobi." "Turunlah." "Lobi apa maksudmu?" "Cornell Hill." "Iya, baby." Walaupun agak tegas dan seperti menekankan, tetapi suara baritonnya ketika menyebut "baby" terdengar teduh dan entah mengapa bak penuh perhatian. Aku mengulum bibirku. Jujur, dalam hati aku merasa sangat senang mengetahui kalau dia datang ke sini untuk menemuiku, muncul secara tiba-tiba seperti kebiasaannya.
Kakiku memang sudah bergegas keluar dari toilet dan bahkan juga melangkah menuju lift. Namun, karena tidak mau kelihatan kalau sebenarnya aku sangat senang dia datang ke sini, aku kembali bertanya dengan pertanyaan yang agak ketus seolah aku tak tertarik dengan kedatangannya. "Untuk apa kau datang ke sini?" tanyaku. "Mari makan siang bersama. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu."